Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Walbito Lalase dengan NIM 11123000101. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli nomor 3 tahun 2021 tentang irigasi. Peraturan daerah ini dibentuk sebagai upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan dan pengelolaan air irigasi yang berkelanjutan bagi sektor pertanian. Latar belakang lahirnya perda ini adalah adanya permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk mengelola lahan pertanian mereka. Sebelum adanya peraturan yang jelas, distribusi air seringkali tidak merata sehingga menghambat aktivitas pertanian dan berdampak pada menurunnya produktivitas hasil panen petani di Kota Gunung Sitoli. Tujuan perda ini adalah mendukung ketahanan pangan daerah melalui ketersediaan air untuk pertanian, mengatur pemanfaatan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi, mendorong partisipasi masyarakat khususnya petani dalam pengelolaan irigasi, serta menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan. Secara umum, tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air secara berkelanjutan guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah. Jika dilihat dari kelompok kebijakannya, Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli nomor 3 tahun 2021 termasuk dalam kebijakan politis. Hal ini karena proses pembentukannya harus melalui persetujuan antara Wali Kota dan DPRD Kota Gunung Sitoli. Aktor pembuat kebijakan ini adalah Wali Kota Gunung Sitoli bersama DPRD Kota Gunung Sitoli. Sementara itu, pelaksana kebijakan ini adalah Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum di Kota Gunung Sitoli. Peran kedua instansi tersebut adalah menyusun kebijakan teknis, melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan irigasi. Nah, target atau sasaran utama kebijakan ini adalah para petani yang memanfaatkan air irigasi untuk kegiatan pertanian mereka. Selanjutnya, membahas bagian output yang dihasilkan dari pelaksanaan perda ini adalah adanya kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi, serta adanya pengaturan distribusi air bagi para petani agar pemanfaatannya lebih teratur dan merata. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah tersedianya air irigasi bagi petani karena jaringan irigasi telah dibangun atau direhabilitasi dengan baik. Dengan tersedianya air yang cukup, kegiatan pertanian dapat berjalan lebih optimal dan produktif, dan hasil pertanian dapat meningkat. Selanjutnya, impact yang diberikan dari perda ini yaitu para petani bisa lebih meningkatkan ekonomi mereka, dan para petani tidak kesusahan lagi dalam mencari air di pertanian dan lahan sawah mereka. Selanjutnya, dalam melakukan evaluasi terhadap perda ini, teori yang paling sesuai adalah teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, khususnya pada aspek pemerataan atau equity. Aspek pemerataan menilai apakah manfaat suatu kebijakan telah didistribusikan secara adil kepada kelompok sasaran. Hal ini sangat relevan dengan Perda nomor 3 tahun 2021 ini karena fokus utama kebijakan ini adalah memastikan distribusi air irigasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh petani di Kota Gunung Sitoli. Melalui aspek pemerataan tersebut dapat dinilai apakah seluruh wilayah pertanian memperoleh akses air yang sama, apakah terdapat petani yang masih mengalami kekurangan air, dan sejauh mana kebijakan ini mampu mengurangi ketimpangan distribusi air irigasi. Sebagai penutup, Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli nomor 3 tahun 2021 ini merupakan kebijakan yang penting dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Melalui pengelolaan irigasi yang baik, diharapkan kebutuhan air petani dapat terpenuhi secara merata sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.